Warahmatullahi wabarakatuh. Min muhabbatihi kertaho amkanam tiare jereheho. Sukriya sukriya kali-kali kabu kerekecan kalte kalte. Mereho siko jawab barokahe barokahe. Ibu-ibu bapak-bapak ngerti apa kagak? Sekali lagi jawab salamnya yang kompak. Yang jawab salam saya mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kompak jawab salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal inqtisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin wa imamul muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam yang mulia ini telah mengumpulkan kita semuanya. Allah hadirkan kita, Allah izinkan kita duduk di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan kewajibannya dan kesunahan-kesunahannya. Mudah-mudahan segala niat kita, amalan-amalan kita, ibadah kita di malam hari ini yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita selaku umatnya minadh dhulumati ilan nur au minadh dhalalah ilal hidayah. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam adalah agama yang memberikan jalan petunjuk, jalan hidayah menuju keselamatan bagi para penganutnya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Petunjuk itu tidak lain adalah Al-Quranul Karim, 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. 1000 ayat tentang perintah, 1000 ayat tentang larangan, 1000 ayat tentang janji, 1000 ayat tentang ancaman, 1000 ayat tentang amsal, 1000 ayat tentang akhbar, 500 ayat tentang halal haram, 100 ayat tentang nasikh dan mansukh, serta 66 ayat tentang zikir, tasbih, doa dan istighfar. Genap keseluruhannya adalah 6.666 ayat. Hafal ibu-ibu. Di antara perintah atau ayat Allah Subhanahu wa taala ada yang merupakan ayat perintah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Apakah kita mengira bahwasanya puasa yang kita kerjakan saat ini diwajibkan untuk kita saja, diwajibkan untuk umat Sayyidina Muhammad saja? Tidak. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa ini juga diwajibkan atas orang-orang daripada sebelum kalian semua, atas orang daripada umat-umat sebelum kalian semua. La'allakum tattaqun, yang mana tujuannya atau hakikatnya daripada kita berpuasa adalah agar supaya kita takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu.
Kita diperintahkan Pak Bu untuk berpuasa, menahan diri daripada sesuatu walaupun itu halal. Makan, minum, bersetubuh di siang hari di bulan suci Ramadan, suami dan istri, hakikatnya adalah boleh, halal. Tapi di bulan Ramadan ini Allah haramkan. Allah suruh kita agar supaya menahan diri daripada makan, minum, bersetubuh di siang hari bulan suci Ramadan. Tapi Pak, sekarang yang membatalkan puasa bukan makan minum saja, akan tetapi diem juga bisa batalin puasa. Kalau diem di rumah sambil makan ayam goreng. Atau duduk Pak, Bu, duduk juga bisa batalin puasa. Kalau duduknya di warteg sambil minum es teh manis, maka boleh. Tetapi di bulan ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan itu semua, yakni dengan kata lain adalah berpuasa yang tujuannya adalah agar supaya kita takwa, takut, mengenal kepada Allah Subhanahu. Ini Pak Bu adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bulan puasa. Dan malam ini adalah malam yang mulia. Kenapa bulan ini adalah bulan yang mulia? Karena Pak Bu, padahal malam ini, bulan ini adalah sama dengan bulan-bulan yang lainnya, bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan-bulan yang lainnya. Akan tetapi bulan ini adalah paling mulia karena di bulan ini diturunkannya Al-Qur'anul. Malam ini adalah hakikatnya malam biasa saja, sama dengan malam-malam yang lainnya. Akan tetapi malam ini adalah malam yang menjadi malam mulia karena pada malam ini adalah diturunkannya Al-Qur'anul. Bulan menjadi mulia karena bulan tersebut diturunkannya Al-Quran. Malamnya menjadi mulia karena di malam itu adalah di malam diturunkannya Al-Quranul Karim. Maka kata Nabi, hadza syahrun mubarakun. Ini adalah bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrun azimun, bulan yang diagungkan, yang sangat agung menurut sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an Allah turunkan di bulan suci Ramadan, tepatnya tanggal 17 daripada bulan suci Ramadan. Allah turunkan Al-Qur'an untuk kita semua yang maksud dan tujuannya adalah hudallin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, agar supaya kita semua mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu melalui Al-Quran yang diturunkan itu Pak Bu. Kalau Honda mengeluarkan kalau Jepang mengeluarkan Honda, kemudian Honda itu dikeluarkan, aturan bukunya pun dikeluarkan. Siapa yang memakai aturan itu, maka dia akan mendapatkan arahan atau petunjuk. Sama kita adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, makhluk adalah ciptaan dari Allah, kemudian Allah turunkan sebagai undang-undang, sebagai aturan dari Allah. Siapa yang pakai undang-undang itu, siapa yang pakai aturan itu, maka niscaya dia akan mendapatkan selamat, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu. Kalau pengen selamat Pak Bu, ikutin Al-Quranul Karim, karena Al-Quran adalah memberikan kita petunjuk supaya hidup kita semua sesuai aturan, agar supaya hidup kita semua pas sesuai dengan gelombangnya. Kita hidupkan Pak Bu menyesuaikan gelombang, betul? Betul Pak. Kita menyesuaikan gelombang apapun, kalau memang pas sesuai aturan dan ukurannya maka enak Pak, benar. Kita pakai pakaian pas, enak dilihatnya. Yang kecil pakai ukurannya, kalau pakai baju ukuran M, agak gede sedikit ukurannya L, lebih gede lagi ukurannya XL. Kalau bapak-bapak punya bini pas dibawa ke puskesmas ditimbang sekintal setengah, itu mah sama Madura aja dah mesen bajunya. Ya. Sesuai ukurannya Pak Bu. Kalau badannya kecil S, lebih gede lagi M, gede lagi L, agak lebih besar XL. Sesuai aturan, dan itu pun harus disesuaikan.
Kalau bapak-bapak punya bini kulitnya putih, enak Pak, dipakein baju apa juga cakep. Kuning enak, cakep dilihatnya. Putih enak, coklat, hijau, dan lain sebagainya. Jangan mentang-mentang bapak-bapak sukanya bajunya warna hijau, kemudian bininya dibeliin baju warna hijau, enggak ngeliat lagi, padahal bininya kulitnya hitam. Kulitnya hitam, tinggal ketika dia kondangan berangkat teman-temannya, kata teman-temannya, itu apa, kue Bugis mau kemana itu? Enggak pas Pak, kulitnya hitam pakai bajunya warna hijau. Atau mentang bapak-bapak apa hobinya warna kuning aja, kuning, beliin baju sama bini dibeliin warna kuning aja, nggak ada yang lainnya, kuning aja, kuning. Kondangan kuning, pengajian, takziah, arisan, semuanya kuning aja, kuning. Orang-orang sampai pada tahu, Pak, Bu, ada cewek noh, pakai baju apa? Kuning. Nggak salah lagi tuh Pak RT bininya. Ganti teh, jangan kuning aja, ganti. Pakaian pun harus menyesuaikan ukuran dan aturan. Kalau memang putih, kemana aja enak Pak, pas, enak dilihatnya. Tapi kalau kulitnya hitam, maka harus menyesuaikan aturan supaya kelihatannya pas. Maka begitu juga sama, kita hidup adalah menyesuaikan gelombang supaya kelihatannya pas, supaya kelihatannya kita pantas sesuai gelombang, mendapatkan arahan. Maka arahan itu tidak lain adalah Al-Quranul. Siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, maka dia akan mendapatkan petunjuk jalan, mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Ini adalah malam yang diberkahi oleh Allah, malam yang agung, malam yang mulia, karena malam ini diturunkannya Al-Quranul Karim. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada malam yang diberkahi oleh Allah, malam yang agung ini adalah bulan-bulan untuk kita syahrul muwasa'ah, bulan kita untuk berbagi kepada antar sesama. Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Siapa orangnya yang memberikan takjil, yang memberikan berbuka puasa kepada orang lain, maka pahalanya sama saja bagaikan orang itu yang sedang berpuasa, tanpa sedikit pun mengurangi pahala daripadanya. Siapa yang kasih makanan buat buka puasa, sama Pak Bu pahalanya kayak orang yang puasa itu. Bahkan keutamaan daripada bulan ini adalah siapa yang mengerjakan amalan-amalan sunnah, termasuk amalan sunnah adalah tarawih, yang kata Nabi di dalam hadis riwayat Sahihul Bukhari, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mengerjakan atau mendirikan ibadat daripada malam bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan hapus dosa-dosanya, dosa-dosa yang lalu. Amin ya Rabbal. Amalan-amalan sunnah yang dikerjakan di bulan suci Ramadan ini, Allah akan balas, Allah akan berikan pahala bagaikan pahala orang yang melakukan amalan-amalan wajib. Wa man taqarraba ila Allahi bi fariidatin kana kaman adda sab'ina fariidatan fima siwahu. Siapa yang mengerjakan amalan-amalan wajib di bulan suci Ramadan ini, maka pahalanya bagaikan orang yang mengerjakan 70 kali kewajiban, 70 kali kefarduan di luar bulan suci Ramadan. 70 kali kewajiban di luar bulan suci Ramadan. Maka satu hari di bulan suci Ramadan ini Pak, Bu, jangan samakan dengan 1 bulan, 2 bulan di luar bulan suci Ramadan. Karena di bulan ini sangat agung, sangat istimewa. Yang pahala sunnah Allah balas dengan kewajiban, yang pahala kewajiban Allah lipat gandakan lagi menjadi bagaikan 70 kali lipat kita mengerjakan amalan-amalan wajib di luar bulan suci Ramadan. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sedekah di bulan ini Allah balas dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Bapak-bapak punya bini, bininya dibeliin oleh-oleh, suaminya pulang kerja, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ishtara li'yanihi syai'an summa hamalahu biyadihi ilaihim
hattallahu anhu dzunuba sab'ina sanah. Siapa orang yang membelikan sesuatu untuk keluarganya, dibelikan sesuatu untuk keluarganya, anaknya di rumah di depan pintu udah ngimplok, udah nungguin. Bapaknya dilihat dari jauh nenteng oleh-oleh, martabak dan lain sebagainya. Itu anak yang lihat di depan pintu girang, senang sambil disambut bapaknya, bapak pulang, bapak pulang, bapak pulang, gembira, senang bapaknya pulang nenteng oleh-oleh. Apa janjinya kata Nabi? Siapa orang yang membelikan sesuatu untuk keluarganya, kemudian sesuatu itu diberikan dengan tangannya sendiri, diberikan langsung kepada keluarganya, maka kata Nabi, hattallahu anhu dzunuba sab'ina sanah, maka Allah akan menghapus dosa orang tersebut selama 70 tahun. Coba itu. Bahkan kata Nabi, man farraha unsa faka'annama baka min khasyatillah wa man baka min khasyatillahi harramallahu jasadahu 'alan nar. Siapa orang yang menggembirakan hati seorang perempuan, siapa orang yang menggembirakan hati istrinya, maka annama baka min khasyatillah, maka sama saja pahalanya bagaikan orang yang menangis karena takut kepada Allah. Wa man baka min khasyatillahi harramallahu jasadahu 'alan nar. Siapa orang yang menangis karena takut kepada Allah, maka kata Allah pahalanya Allah akan haramkan orang tersebut jasadnya masuk ke dalam api neraka. Alhamdulillah. Itu kalau dikerjakan di luar bulan suci Ramadan. Bagaimana halnya kalau itu kita lakukan di bulan suci Ramadan? Maka ini adalah bulan saatnya kita untuk berbagi, bulan saatnya kita untuk mengambil kesempatan, karena berbagai banyak hal atau pahala yang Allah lipat gandakan di bulan ini. Tak ketaatan akan diterima, doa mustajab, surga merindukan kepada orang-orang yang menghidupkan atau beribadah di bulan suci Ramadan ini. Terakhir kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tidak berlalu Ramadan ini melainkan dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah berlalu Ramadan ini kecuali kita semua telah mendapatkan rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah berlalu Ramadan ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah merubah keadaan kita kepada sebaik-baiknya keadaan. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala dhaha. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah rasulillah. Salatullah salamullah habibillah. Sekali lagi, salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.